Pernah juga saya ketua majelis indasmen, Pak. Tapi saya ingin berwirausaha, kemudian saya mendirikan yayasan seperti Pak Musi. Tapi saya tetap Muhammadiyah. Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Terry, saya banyak yang tertarik mulai dari Pak Budi. Saya sering ke yayasan saja Bapak Ibu yang utamanya ya, karena sekarang saya di yayasan. Jadi betul seperti kata Pak Budi, kita memang harus bergaul. Ya Bapak Ibu, bergaul dengan pejabat dan mitra yang diperlukan oleh SMK agar SMK kita bisa maju. Tidak hanya diserahkan kepada kepala sekolah, yayasan juga harus ambil peran untuk menjalin komunikasi dengan para pejabat. Hanya masalahnya Pak Budi sekarang ini setelah SMK dioper ke provinsi, terus terang menurut kami yayasan ini, maaf Pak Asroh ya, SMK di kabupaten ini tidak begitu teropen. Lebih enak dulu ketika kita ditangani oleh dinas kabupaten. Ya, lebih dekat, banyak yang kenal. Kadang kita diam saja di bel. Pak, ada bantuan, mau nggak? Kalau sekarang kita harus mencari-cari sendiri alangkah susahnya. Ke provinsi, ke pusat, seperti kalau Pak Musim itu sangat lincah. Yang pertama kendala bergaul dengan pejabat. Yang kedua tadi disampaikan Pak Asrof, ya betul Bapak Ibu, bahwa hubungan antara yayasan dengan sekolah itu harus harmonis. Yang punya sekolah kan yayasan, Bapak Ibu, yang dipahami Bapak Ibu kepala sekolah, pemilik sekolah itu yayasan. Jadi antara yayasan dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru itu hubungannya harus harmonis. Jangan ketika yayasan datang ke sekolah dianggap seperti LSM datang. Ya, saya dulu pernah beberapa puluh tahun yang lalu mengalami seperti itu. Jadi kepala sekolah harus menyambut kedatangan yayasan itu dengan senang hati. Oh, ini yang punya sekolah yang bisa memberikan solusi terhadap keuangan sekolah. Yayasan juga jangan berpikir saya mau dapat berapa dari sekolah ini. Tidak begitu kan? Ketika kita mendirikan sekolah, artinya kita sudah bisa, saya pakai orang Jawa itu bisa ngepil gitu apa namanya. Jadi kalau ya, sekolah nggak punya duit, yayasan bisa kasih, kira-kira begitu. Jadi jangan kita harap nanti yayasan ini dapat setoran berapa. Kalau begitu nggak akan hidup di sekolah. Tapi apabila sekolah sudah hidup, maka otomatis yayasan juga akan kena semburnya. Saya masih ingat Pak Presiden kalau di Muhammadiyah hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Yayasan juga saya kira begitu, hidup-hidupilah yayasan, jangan mencari hidup di yayasan. Tapi kalau yayasannya berkembang, kalau kita menjadi hidup, ya tidak ada salahnya. Kan kira-kira begitu. Orang kita mendirikan yayasan itu kan nirlaba, tidak mengharapkan laba. Tapi kalau ternyata berkembang, mendapat laba, kemudian yayasan mendapat fasilitas dan lain-lain, nah itu yang kita harapkan. Tapi sebelum sekolah berkembang, ya kita berjuang dulu. Kemudian itu saya cocok Pak Asrof, dan FKKS ini bukan ilegal. Karena ada oknum yang mengatakan FKKS ini ilegal. Maka saya sangat tidak setuju kalau dikatakan ini kan forum komunikasi kepala sekolah swasta. Seperti kata Pak Asrof, kita boleh ikut FKKS, boleh ikut FKKS, tidak wajib Pak. Itu kan forum saja, musyawarah saja. Saya juga kebetulan lama jadi kepala SMP negeri agak lama, 12 tahun. Itu kan hanya forum saja, ya forum kepala sekolah untuk ya itulah tahulah kepala sekolah. Intinya terkait dengan dana non budgeter, kan seperti itu kira-kira. Jadi kita ikut-ikut saja lah. Tapi menjadi aneh, saya mohon Bapak Ibu yayasan, kalau masih banyak sekolah yang belum mau gabung di FKKS, ini kan namanya forum kepala sekolah swasta. Nah yang swasta kok nggak mau ikut di sini?
Kalau dulu waktu saya sekolah, saya waktu masih kuliah di Bandar Lampung saja ada forum kepala SMK. Zaman dulu masih ada SMK Unila, jadi Unila itu ketuanya Pak Ituas kalau nggak salah, forum kepala sekolah swasta tahun 2000 ke bawah. Nah sekarang di Lampung Tengah ada FKKS SMK. Saya agak sedih yang ikut baru 20-an dari 60-an lebih sekolah swasta Bangsa. Wilayah timur, jadi kadang saya jadi aneh, ini mau berangkat sama siapa gitu. Banyak yang tadinya ikut, terus lepas. Junior saya termasuk di Muhammadiyah yang ikut cuma kali rejo. Rubiah seperti ramah seperti banyak terbang kemana. Jadi nggak yakin dengan keberadaan FKKS. Maka saya berharap pengurus FKKS Pak Johar Makmum dan teman-teman tolong buktikan eksistensi kita ini, bahwa SMK ini mampu menaungi SMK swasta untuk bisa berdaya. Jadi tidak dilecehkan, maaf gitu. Karena kalau kita dipandang oleh sekolah swasta itu tidak ada gunanya, ya nanti pada kabur. Tapi kalau kita kuat, saya yakin mereka tertarik. Saya kemarin tertarik Pak Johar begitu masalah sektoral, kita bisa selesai, kita bisa undang mereka, ajari kita buat laporan yang benar, yang akuntabel, yang kredibel. Kemudian selesai, kepala sekolah kan nggak dipanggil, ulang lagi ke inspektorat. Kalau dulu saya, karena saya yayasan, istri saya kepala sekolah, saya sibuk ngantar ke Bandar Lampung menemui oknum inspektorat. Kalau boleh tahu ini ada Pak, ya ditangani Pak Johar, saya terima kasih.